Film dibuka di sebuah pesawat yang tengah terbang menuju ke negara Thailand. Lalu kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Kai Kahale, yang seorang mantan tentara Inggris. Tujuan Kai mengunjungi negara Gajah Putih tersebut bukanlah untuk berlibur musim panas, tetapi untuk sebuah tujuan utama, yaitu balas dendam. Karena sebulan yang lalu, seluruh keluarga Kai tewas ditabrak oleh orang yang tak bertanggung jawab di saat mereka sedang berlibur ke Bangkok. Namun sampai saat ini, pelaku masih berkeliaran di luar sana. Dikarenakan para polisi di negara tersebut tidak terlalu peduli dengan kasus yang menimpa orang asing. Sebagai seorang mantan militer terlatih, tentu Kai tidak akan tinggal diam begitu saja melihat pelaku menghirup udara bebas. Ia bertekad akan membantai pelaku dan semua orang yang terlibat dengan cara yang brutal. Singkat cerita, Kai tiba di Bangkok, Thailand. Kemudian, Kai memesan ojek untuk mengantarnya ke sebuah restoran, yang mana restoran tersebut terletak di tengah kota. Sesampainya di restoran tersebut, Kai tidak langsung memesan makanan, tapi langsung mengarah ke toilet, yaitu untuk mengambil sebuah tas hitam yang disembunyikan oleh kenalan Kai. Ternyata tas hitam tersebut berisi senjata, ponsel dan sejumlah uang. Perlengkapan yang akan ia gunakan untuk meratakan para pelaku. Karena waktu yang Kai miliki hanya sampai esok pagi saja. Hingga Kai pun mulai beraksi mencari target pertama untuk ia bantai. Singkat cerita, taksi online yang dipesan oleh Kai akhirnya tiba di tempat. Supir taksi yang akan mengantar Kai ternyata adalah seorang wanita yang diketahui bernama Mei. Tanpa membuang waktu lagi, Kai langsung menyuruh Mei membawanya ke lokasi target pertama. Thank you. Thank you. Demi memecah kesunyian, Kai pun mengajak Mei ngobrol, yaitu bertanya, kenapa Mei memilih menjadi seorang supir. Mei pun dengan rendah hati menjawab, kalau ia suka menjadi supir taksi online. Karena hampir setiap hari, ia bisa bertemu dengan orang baru. Namun alasan utama Mei adalah untuk mencari biaya pengobatan adiknya yang sedang sakit. Mengetahui akan hal itu, Kai pun merasa bersimpati dan mendoakan agar adik Mei segera sembuh. I'm sure you're doing everything. English is very good. I watch a lot of movies. You need to speak perfect English. My name is Kai. Singkat cerita, Kai sampai di lokasi tujuan. Namun sebelum turun dari mobil, Kai sempat bertanya kepada Mei. Apakah Mei bersedia mengantarnya ke 4 titik lokasi lagi? Apabila Mei bersedia, Kai akan membayar $6.000. Mei tentu bersedia, mengingat $6.000 setara dengan gaji 2 bulan dirinya sebagai supir taksi online. Apalagi Mei sedang butuh uang cepat untuk biaya pengobatan adiknya. I have 4 more stops. Setelah mereka berdua sepakat, Kai langsung memberikan uang muka kepada Mei, yaitu sejumlah $1.000. Sedangkan sisa $5.000-nya lagi akan Kai berikan setelah Mei mengantarnya ke 3 titik lokasi lagi. Kemudian, Kai meminta Mei menunggunya di dalam mobil, karena ia baru akan kembali setelah urusannya selesai. Ternyata target pertama Kai adalah seorang pengacara wanita, yang telah membantu membebaskan para pelaku dari segala tuduhan. Kai berpura ingin memakai jasa si pengacara, hingga akhirnya, ia pun diizinkan masuk ke ruangannya. Namun baru saja dipersilakan duduk, inilah yang diperbuat oleh Kai. Kai berhasil membantai target pertamanya, tanpa menyisakan kekacauan sedikit pun. Sehingga ia bisa meninggalkan tempat tersebut dengan leluasa. Have a good evening. Sekembalinya ke dalam mobil, Kai lantas meminta Mei mengantarnya ke rumah seorang polisi. Mendengar hal itu, Mei pun spontan bertanya, apakah Kai sedang dalam masalah, sehingga membutuhkan bantuan seorang polisi. Kai pun lantas menjawab, kalau polisi tersebut hanyalah kenalan lamanya, ia datang hanya untuk berkunjung saja. More difficult. I actually find it relaxing watching the way my face
Singkat cerita, Kai tiba di lokasi target kedua. Kemudian, ia meminta Mei menunggunya, sampai urusan dengan si polisi selesai. Ternyata polisi ini, juga terlibat dalam membantu si pelaku, yang telah membunuh keluarga Kai. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, Kai mampu melumpuhkan polisi tersebut. Saat akan dihabisi, si polisi sempat meminta ampun kepada Kai. Namun Kai yang sudah terlanjur murka, enggan memaafkan perbuatan si polisi, dan malah langsung membantainya. Setelah riwayat target kedua selesai, Kai pun kembali ke mobil, dan langsung menuju ke lokasi target ketiga. Namun di tengah perjalanan, Mei menyadari, kalau kening Kai terluka. Yang mana luka itu Kai dapat, akibat bertikai dengan almarhum si polisi. Oh my god, what happened to you? Maybe 3. Mei lantas menghentikan mobilnya, dan mulai mengobati luka Kai. Mei yang penasaran lantas bertanya, apa yang sebenarnya terjadi, kenapa Kai sampai terluka. Kai pun berdalih, kalau keningnya terluka, akibat terbentur pintu rumah si polisi. Mei merasa kalau Kai sedang menyembunyikan sesuatu. Namun Mei sepertinya tidak begitu mau tahu, karena itu bukanlah urusannya. Ia hanya ditugaskan mengantar Kai ke 2 titik lokasi lagi. Adegan beralih di kantor pengacara, lalu kita akan diperkenalkan dengan Detektif Tom dan rekannya yaitu Detektif Danny. Mereka berdua sedang mengolah TKP pembunuhan si pengacara tadi. Melalui rekaman CCTV, Kai mengetahui kalau wajah si pelaku yang telah membunuh si pengacara yang tak lain adalah Kai. Kemudian, Tom menghubungi istrinya yang seorang hacker polisi jenius. Tom meminta bantuan si istri untuk mencari info terkait data diri Kai, termasuk motifnya menghabisi si pengacara. Tak membutuhkan waktu yang lama, istri Tom berhasil melacak data diri Kai, yang seorang mantan tentara Inggris, dan pernah bertugas di Afghanistan. Namun istri Tom tidak berhasil mencari tahu motif Kai dalam menghabisi si pengacara. Just survived today, he came straight as well. Kai Kahab. Sat direct. Beralih ke Kai dan Mei, yang singgah di restoran pinggir jalan, untuk makan malam. Sembari menunggu makanan mereka tiba, Mei pun bertanya kepada Kai, kenapa Kai membayar jasanya begitu mahal. Kai lantas menjawab, kalau Mei pantas mendapatkan bayaran segitu, karena Mei adalah orang yang baik. Mei juga rela bekerja sampai larut malam, untuk mencari biaya pengobatan adiknya. Intinya, Kai sangat menghargai orang, yang begitu peduli dengan keluarganya. Thank you. After. Makanan yang dipesan akhirnya tiba, mereka pun menikmatinya dengan sangat lahap. Kemudian Mei lanjut bertanya, apa sebenarnya urusan Kai di Thailand, dan kenapa harus diselesaikan malam ini juga. Pada akhirnya, Kai pun menceritakannya dari awal. Sebulan yang lalu, keluarga Kai sedang berlibur di Thailand. Sementara Kai sendiri tidak bisa ikut, karena ada urusan penting di negaranya. Namun naasnya, keluarga Kai tewas ditabrak oleh seorang pemuda mabuk. Yang mana pemuda tersebut tidak dijatuhi hukuman apapun, meskipun sudah melakukan 3 kesalahan fatal. Yaitu menggunakan barang haram, berkendara dengan kecepatan tinggi, dalam keadaan mabuk, dan menyebabkan sebuah keluarga tewas di tempat. Usut punya usut, ternyata si pemuda tersebut adalah seorang anak konglomerat. Sehingga mereka bisa menyuap polisi, pengacara hingga hakim, agar si pemuda tidak dipenjara. Sehingga dengan terpaksa, Kai harus turun tangan untuk mencari keadilan, meskipun harus dengan cara yang brutal. Mendengar cerita dari Kai, secara spontan Mei pun menangis. Karena sekitar 1 bulan yang lalu, keluarga yang menumpangi mobil Mei juga mengalami kecelakaan akibat ditabrak oleh pemuda mabuk. Mei sudah berupaya mencari keadilan dengan melaporkannya ke polisi. Namun sampai saat ini, si pelaku masih belum juga ditahan. They have a kid. Sorry. Selesai makan malam dan bercerita, Kai kembali meminta Mei mengantarnya ke sebuah klub malam. Klub malam milik target ketiga Kai, yang tak lain adalah pelaku penabrakan. Did anyone get her? I don't know. Namun setibanya di klub malam tersebut, Kai lantas menyuruh Mei untuk pergi sementara. Karena urusannya kali ini terbilang cukup memakan waktu lama. Kai langsung masuk ke dalam klub malam tersebut, sedangkan Mei mulai pergi dari sana. Pada akhirnya, Kai melihat si pelaku, yang merupakan anak orang kaya, sedang berpesta bersama teman-temannya. Kemudian, pelaku tersebut mengarah ke toilet, untuk bercocok tanam dengan seorang penari. Si pelaku yang sedang asik bercocok tanam, dijaga oleh bodyguardnya di luar pintu.
Namun KAI mampu dengan mudah melumpuhkan si bodyguard tersebut. Setelah itu, KAI mendobrak pintu toilet tersebut, dan langsung menodong si pelaku. Lalu KAI pun mengingatkan si pelaku, bahwa keluarga yang ia tabrak sampai tewas, tak lain adalah keluarganya. Dan sekarang, KAI akan membuat si pelaku, membayar mahal atas perbuatan, yang tidak bertanggung jawab tersebut. Di sini si pelaku meminta maaf, dan memohon agar KAI tidak menghabisinya. KAI pun tidak berniat, untuk membunuh si pelaku secara langsung. Ia hanya menembak si pelaku sampai cedera, agar dilarikan ke rumah sakit. Setelah itu, KAI pun meninggalkan klub malam tersebut, dan Mei pun tampak sudah menunggu di luar. Adegan berpindah ke detektif Danny dan Tom, yang sedang menganalisa TKP pembunuhan si polisi. Yang mana bukti di TKP menunjukkan bahwa pelaku pembunuh si polisi sama dengan pelaku yang membunuh si pengecara. Namun mereka masih belum menemukan petunjuk mengenai motif dari dua pembunuhan ini. Dan di waktu yang sama, Danny mendapat kabar terkait pemuda kaya yang sekarat karena ditembak oleh orang asing. Beruntung pemuda kaya itu masih selamat dan sekarang berada di rumah sakit. Tom pun meyakini kalau pelakunya adalah orang yang sama, yang tak lain adalah KAI. Mereka berdua lantas bergegas menemui si pemuda kaya tersebut. Beralih ke KAI dan Mei yang masih dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, yaitu tempat di mana si pelaku utama sedang dirawat di sana. Kemudian, KAI bertanya kepada Mei terkait kalung salib yang tergantung di dalam mobilnya. Mei lantas menjawab kalau kalung tersebut bukanlah kalung miliknya, melainkan milik penumpang Mei yang mengalami kecelakaan sebulan yang lalu. Dalam kecelakaan naas tersebut, semua penumpang Mei tewas, dan hanya Mei saja yang selamat. Mengetahui akan hal itu, KAI pun memberitahu Mei kalau para penumpang Mei yang tewas tersebut ternyata adalah anak dan istri KAI. Sedangkan kalung salib tersebut merupakan kalung milik putri KAI, yaitu sebagai hadiah ulang tahun darinya. The man that died in your car is my daughter, our grandchild, I swear. Mengetahui akan hal itu, Mei hanya bisa menangis dan meminta maaf. Tetapi KAI sudah memaafkan Mei, karena yang salah bukanlah dirinya, tetapi si pemuda kaya tersebut, yang mengemudi dengan kecepatan tinggi, dalam pengaruh miras dan barang haram. Namun Mei sangat senang, bisa membantu KAI, mengantarnya untuk balas dendam. Karena ternyata Mei sendiri, juga dendam dengan si pelaku, termasuk antek-antek yang membantunya, terbebas dari segala tuduhan. Mei yang miskin dan hanya seorang supir, tentu tidak bisa berbuat banyak, untuk memberi pelajaran kepada mereka semua, yang sangat kaya dan berpengaruh. Singkat cerita, KAI tiba di rumah sakit tersebut. Agar tidak menarik perhatian, KAI lantas meminta Mei, menunggunya di ujung jalan. Sementara di dalam rumah sakit, orang tua pelaku tersebut, tampak sedang berdebat, dan saling menyalahkan satu sama lain. Ternyata mereka berdualah, yang telah membayar pengacara dan polisi, agar si anaknya tidak dipenjara. Sementara si anak sendiri, sampai saat ini masih koma. Lalu tak lama kemudian, KAI pun masuk, setelah berhasil melumpuhkan si bodyguard, sembari menodongkan senjata. KAI sengaja tidak membunuh si pelaku, agar ia bisa bertemu langsung, dengan kedua orang tuanya. Karena kedua orang tua si pelaku, secara tidak langsung, juga terlibat dalam membunuh keluarga KAI. Si ibu yang mencoba melawan, terpaksa harus KAI habisi. Dan tanpa membuang waktu lagi, KAI langsung membantai si ayah, berikut dengan bodyguardnya. Si pelaku yang baru sadar dari koma, juga KAI bantai dengan cara brutal. Di balik itu, ternyata detektif Tom sudah sampai di rumah sakit tersebut. Ia lantas dihubungi oleh si istri, yang sudah berhasil mencari tahu motif KAI dalam membunuh pelaku, berikut dengan antek-anteknya. Ternyata motif KAI adalah balas dendam, atas kematian seluruh keluarganya, yang tewas ditabrak oleh si pelaku. Namun si pelaku enggan bertanggung jawab, dan malah menggunakan kekayaan, dan kekuasaan kedua orang tuanya, untuk menyogok pihak berwajib. Sehingga dengan terpaksa, KAI harus membrutal, membantai mereka semua, sampai ke akar-akarnya. Saat akan meninggalkan rumah sakit tersebut, KAI harus berpapasan dengan detektif Tom. Hingga dengan terpaksa, KAI menyandra seorang perawat, untuk menyuruh si detektif mundur. Kemudian, Tom berusaha menenangkan KAI.
dengan mengatakan kalau ia mengerti kenapa Kai bisa sampai membrutal seperti ini. Seharusnya Kai tidak perlu lagi membrutal, karena dendamnya sudah terbalaskan. Dan si detektif meminta Kai untuk menyerahkan diri secara baik-baik. Namun Kai mengatakan kalau dendamnya belum tuntas. Sebelum ia menghabisi seorang hakim yang telah memvonis bebas si pelaku karena telah menerima uang sogokan dari orang tua si pelaku. Kai berusaha melarikan diri, sembari mengancam si suster. Dan Tom terus mengikutinya, sampai ke tempat parkir. Tom meminta Kai melepaskan si suster, yang sama sekali tidak berdosa. Kai berjanji akan melepaskan si suster, apabila detektif Tom pergi dari sana, dan Tom pun menyetujui kesepakatan itu. Namun sialnya, detektif Danny muncul dari arah belakang, dan berusaha menembak Kai. Namun yang kena malah si perawat, dan detektif Danny sendiri, juga ikut tewas ditembak oleh Kai. Sementara Kai sendiri, juga sempat terkena tembakan, namun tak sampai melumpuhkannya. Hingga pada akhirnya, Kai berhasil melarikan diri. Sementara detektif Tom, memutuskan untuk tidak mengejar Kai, dan memilih mengurus jasad detektif Danny, dan juga jasad si perawat. Kemudian, Kai menghubungi May, menyuruh May menjemputnya, di belakang rumah sakit. Setelah berhasil menjemput Kai, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke tempat target terakhir, yaitu si hakim korup. May lantas mencari tempat yang aman, guna mengobati luka di perut Kai. Sementara itu, detektif Tom didatangi oleh istrinya. Si istri menanyakan kepada Tom, agar tidak lagi mengejar Kai. Karena Kai bukanlah orang yang jahat, ia membrutal hanya untuk balas dendam. Bahkan, si istri memaklumi tindakan Kai, yang mencari keadilan untuk keluarganya. Ketika penegak hukum di negara ini, tidak bisa lagi diharapkan. Jika detektif Tom dan si istri, berada di posisi yang sama, mereka berdua juga pasti akan membrutal, sama seperti Kai sekarang ini. Mendengar hal itu, detektif Tom hanya bisa terdiam, dan memikirkan perkataan istrinya. You're a good man. Beralih ke Kai, yang lukanya sedang diobati oleh May. Setelah lukanya berhasil diobati, Kai lantas meminta May mengantarnya ke tempat si hakim korup. Dan apabila Kai sudah sampai ke sana, May tidak perlu lagi menjemputnya. Yang mana itu artinya, urusan antara Kai dan May selesai sampai di situ. Kemudian, Kai menyerahkan uang miliknya, yang berjumlah $15.000. Yaitu untuk membayar jasa May, yang telah bersedia mengantar dirinya. Ternyata si hakim korup tersebut, memiliki skill bela diri yang mumpuni. Namun Kai tidak peduli, ia tetap akan berusaha menghabisi si hakim, meskipun ia sendiri juga harus mati. Mendengar hal itu, May pun mencoba menasehati Kai, untuk menyudahi kebrutalannya, cukup sampai di sini saja. Namun Kai tidak peduli, ia tetap meminta May, mengantarkannya ke rumah si hakim. Karena Kai tidak akan pernah bisa hidup tenang, apabila si hakim masih bernafas. Di dalam perjalanan, Kai berjanji kepada May. Apabila urusannya dengan si hakim selesai, Kai akan membawa May dan adiknya, pindah dari Thailand ke negara Inggris. Don't go. Nice. Sesampainya di rumah si hakim, Kai berusaha menyusup ke sana. Yang mana ternyata, rumah si hakim dikawal oleh puluhan pengawal bersenjata. Namun pada akhirnya, Kai berhasil membantai mereka semua, satu persatu. Di balik itu ternyata, May memutuskan menunggu Kai, sampai urusannya dengan si hakim selesai. Setelah berhasil membasmi mereka semua, Kai lantas berteriak memanggil si hakim, untuk menantangnya berduel 1 lawan 1. Walaupun si hakim memiliki skill bela diri, ia tetap tidak mau menjawab tantangan Kai. Ia lebih memilih melumpuhkan Kai, dengan senjatanya. Setelah Kai sudah ia buat lemah, barulah si hakim, berani menjawab tantangan duel dari Kai. Kai yang bukan seorang pengecut, ia pun langsung maju melawan si hakim, meskipun dalam keadaan terluka. Tentu saja si hakim bisa dengan mudah, melumpuhkan Kai yang dalam keadaan lemah. Lalu May pun datang, berniat ingin menyelamatkan Kai. Kemudian, si hakim menodongkan senjatanya, ke arah mereka berdua. Si hakim meminta Kai untuk memilih, siapa yang harus ia habisi lebih dulu, Kai ataukah May.
Di sini KAI memohon kepada si hakim, agar dirinya saja yang dihabisi, sedangkan Mei dibiarkan saja pergi. Namun si hakim tidak peduli, ia tetap akan membunuh mereka berdua. Namun kenyataan malah berbalik, si hakimlah yang ternyata tewas, dihabisi oleh detektif Tom. Ternyata Tom sepemikiran dengan istrinya, yang memaklumi tindakan KAI, yang membrutal hanya untuk balas dendam. Kemudian, Tom menyuruh Mei, membawa KAI pergi sejauh mungkin, sebelum polisi lain tiba di TKP. Tom juga berjanji kepada KAI, kalau ia akan berusaha memperbaiki, sistem hukum di negaranya yang bobrok. Agar kasus yang menimpa, orang asing seperti keluarga KAI, mendapat keadilan yang sepantasnya. Adegan beralih pada beberapa minggu kemudian, yang mana KAI, Mei dan juga adiknya, kini sudah hidup bahagia di Inggris. Lalu film pun selesai.